dituntut sabar padahal memiliki power. Abot napa mboten? Nek sabar pancen awake dhewe ra mampu, kuwi umum, wajar. Tapi nek duwe power kok sabar. Masya Allah. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mbak React. Dan bagaimana nih kabar kalian hari ini guys? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Semoga rezekinya juga dilancarkan, semuanya lancar gitu ya. Ini doa untuk kalian semua dan kita lah. Dan berikutnya kita akan lihat ya beberapa hal yang terjadi gitu kan di hari ini, dimana memang ada hal-hal atau orang-orang ya yang emang kebanyakan bikin gaduh. Tapi guys, ada loh, kita kalau misalnya lihat di sosial media banyak juga orang-orang yang mengingatkan kita kembali tentang pendapat atau penilaian dari Gus Ikdam gitu ya, tentang Pak Jokowi, yang dia merasa bahwa Pak Jokowi ini punya keistimewaan yang nggak dipunyai pemimpin lainnya gitu ya. Apalagi soal kesabaran, Pak Jokowi itu nomor satu guys. Selain dari Gus Ikdam, ada juga dari Bapak Oso ya, yang kita kenal sebagai Usman Sabtaodang, yang juga menjelaskan di mana menurut dia Pak Jokowi ini punya kecerdasan yang luar biasa gitu guys. Jadi orang jarang bisa memetakan atau menebak Pak Jokowi karena sikap dan sifatnya ini kadang-kadang kita nggak bisa tebak ya. Kadang kalau misalnya kelihatan setuju padahal belum tentu dalam hatinya iya, atau misalnya kalau kita lihat Pak Jokowi terlihat tidak setuju atau kebalikannya gitulah guys. Jadi jarang orang bisa menebak Pak Jokowi seperti itu guys. Jadi kita akan lihat aja beberapa komentar gitu ya mengenai Pak Jokowi, berikut videonya. Ini dia. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya, seperti suka, bisa nggak suka, seperti nggak suka, dia suka. Itu nggak tahu. Makanya pendamping-pendamping dia yang tahu persis, dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Dan ini presiden. Saya berapa presiden saya ikut, Soeharto saya ikut, ya, Gus Dur saya ikut, Megawati saya ikut, SBY saya ikut, sampai ke ini, sampai ke Jokowi. Dan semuanya ini mempunyai kecirian khas masing-masing. Tapi yang saya lihat, ya, ini memang luar biasa. Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ini kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong lah soal ini. Istimewanya Pak Jokowi waktu memimpin bangsa ini, delok bangun apa ae, programnya sing berhasil apa ae. Ora kok iki kampanye loh Pak. Beliau ini ora arep macung presiden loh. Iki nggih belajar awake dhewe. Dilokne Fir'aun, dilokne apa, ya ora? Diceluk Mulyono, diceluk apa, diceluk wis ngene. Padahal TNI pada waktu itu yo duwe, polisi yo duwe, kejaksaan yo duwe, tapi ngempet. Sing ngelok-ngelokne panggah urip to. Ya cara aku ngono, Margono ngelokne aku gek aku duwe power. Mbane Margono ngelokne aku, Gus Ikdam iki cengangel ning ngene-ngene. Tatoe tak telepon. To pedoten gurune Margono jam 3. Selesai ta, Pak? Gek tato iki mesti pilih duit 2 juta wi. Iya toh? Pinten niki Gus taripe? 5 juta to. Mangkat. Di Margono turu ngono moro-moro pisah. Guluku ning ndi ngono ya? Yo ngono, yo ora? Lho. Dituntut sabar padahal memiliki power. Abot napa mboten? Nek sabar pancen awake dhewe ra mampu, kuwi umum, wajar. Tapi nek duwe power kok sabar. Masya Allah. Angel lah. Angel. Mulakno Masya Allah. Ayo aja dadi wong sing melok-melok, ngelok-ngelokne wong. Sudahlah, kalau ada orang yang memang baik, berkarya, akui dengan apa adanya, gitu. Nek pancen ra iso ngelem, meneng ae. Ngoten lho nggih. Negara niki gen gayeng, ngoten. Gayeng ngoten. Ya Allah. Tapi aku pun nyeritakne ngene iki digoreng aku. Tapi aku yo gumun. Nek sing mara ning tokoh pejabat aku iki kok gue der ya. Hibah ngono lho. Mas aku yo akeh sing mara Pak Jokowi.
Nyapa yo masalah yo? Ngerti orang jenengan? Sanoke aku pancen berbahaya sanoke. Yes, tapi ya Allah. Tapi pokoknya muga-muga bangsa iki adem ayem. Adem ayem jenengan tak aturi yo Pak Jokowi monggo pinarak teng Blitar aku yo ngono. Sengko kapan-kapan gen rene, dungane gen sehat. Ya Allah, alhamdulillah. Saya dewi koncone kan yo reno-reno to. Reno-reno, jenengan wis ora usah mikir reno-reno ngoten lho. Senek sing muni Gus Idam paling golek dhuwit peh yo isin to, Pak. Moro-moro ruwono. Mosok njaluk dhuwit ngono. Tanyakan di negara lain, ada nggak penanganan setotal kita? Kita ini betul-betul total football saat itu. Untang-panting semuanya lari ke sana kemari karena kita memang ingin COVID bisa kita selesaikan. Pandemi, kita pontang-panting mencari yang namanya APD, pontang-panting mencari yang namanya masker, pontang-panting mencari yang namanya vaksin. Terakhir pontang-panting saat Delta mencari oksigen, sangat mencekam saat itu. Tapi sekali lagi, berkat kerja keras kita semuanya, kita mampu mengendalikan COVID. Kita patut bersyukur. Sekali lagi, kita patut bersyukur. Kalau kita ingat tahun 2020, kalau kita ingat tahun 2021, kalau kita ingat tahun 2022, betapa saat pandemi masuk, kita semuanya gagap, bingung, polisi apa yang harus kita putuskan, kita bingung cari APD, karena semua negara mencari APD, kita rebutan vaksin karena semua negara mencari vaksin. Kita juga kejar-kejaran mencari obat. Pada saat puncak, kita keteteran manajemen kita menyiapkan oksigen. Dan kita ingat saat itu, semua mal tutup, semua pasar tutup, bioskop tutup, tempat-tempat ibadah semuanya tutup, dari masjid, gereja, vihara, pura, tutup semuanya. Warung-warung kecil tutup, Tanah Abang tutup, toko-toko kecil tutup. Oleh sebab itu, jangan lupa bersyukur bahwa PPKM sudah dicabut akhir tahun 2022 yang lalu di bulan Desember. Kita ini sering lupa kalau sudah enak, lupa kalau sudah sekarang normal, meskipun ini masih pada masa transisi. Tapi yang saya sangat senang dan sangat menghormati budaya kita, budaya tolong-menolong, antar tetangga, antar kawan, antar sesama pada saat pandemi. Saling membantu, saling bergotong royong, saling bergandengan, dan itulah negara kita
Indonesia, negara Pancasila. Itulah yang menyelamatkan kita, saling membantu, saling menolong, saling bergotong royong. Oleh sebab itu, karena situasinya sudah normal seperti sekarang ini, saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimis untuk mengejar ketertinggalan kita. Meskipun kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik. Kuartal ketiga kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di 5,5%. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, yang saya hormati seluruh ketua dan pimpinan lembaga yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan.
untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan, itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Oke guys, jadi seperti itu ya penilaian dari Gus Ikdam dan juga Bapak Oso tentang Pak Jokowi. Dan sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya dua orang itu saja loh yang memberikan penilaian atau testimoni terhadap Pak Jokowi. Banyak juga mantan-mantan orang-orang yang dulu bekerja dengan Pak Jokowi, yang masih baik relasinya dengan Pak Jokowi, memberikan testimoninya atau ceritanya dulu dengan Pak Jokowi. Dimana mereka ini konsisten menilai bahwa Pak Jokowi memang paling oke, paling jago gitu ya, paling bagus di tingkat kesabarannya guys. Karena kalau misalnya kalian lihat gitu ya, dari dulu sampai sekarang Pak Jokowi ini sabar banget orangnya. Dikata-katai, dihina-hina, Pak Jokowi itu hampir nggak pernah membalas ataupun merespon gitu ya. Ini sikap yang jarang banget semua orang atau pemimpin punya gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat hari ini kan ada tuh pemimpin atau mungkin orang elit politik ya, yang baru sebut namanya oleh beberapa orang gitu ya, itu langsung nggak terima bahkan melaporkan orang tersebut. Bandingkan dengan Pak Jokowi ini rasanya jauh sekali. Selain itu memang sikapnya Pak Jokowi atau langkahnya Pak Jokowi ini jarang banget orang bisa nebak guys. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!